Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pertemuan hari ini kita dapat berkumpul kembali di teorema sesi ketiga untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Ini adalah pertemuan terakhir ataupun sesi terakhir untuk teorema ALE 1. Jadi untuk teman-teman jika masih ada yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan selama sesi. Tetapi pastikan kembali seperti teorema-teorema sebelumnya teman-teman telah siap dengan alat tulisnya, siap dengan bukunya, siap dengan kertas-kertasnya. Karena sekali lagi aljabar linear elementer 1 ini identik dengan latihan-latihan soal di matriks ususnya. Baik, jadi di teorema sesi 1 kita telah mempelajari terkait dengan matriks pengertiannya dan operasinya. Nah, sekarang di teorema sesi 3 sebenarnya masih ada hubungannya dengan teorema sesi 2 yang membahas terkait dengan sistem persamaan linear, kemudian juga penyelesaian menggunakan metode Gauss-Jordan ataupun metode-metode lainnya. Jadi saya akan mulai sesi 3 teorema ini dengan share screen terlebih dahulu. Buat teman-teman silakan kalau ada hal penting boleh dicatat ataupun menjadi latihan ya. Adapun PPT yang saya gunakan ini berasal dari PPT yang ada di e-learning ya. Jadi seharusnya PPT ini hampir sama dengan kalian. Nah, kita akan memasuki hal baru. Kalau kemarin kita bahas ada OBE, ada OKE, ataupun Gauss, ataupun Jordan gitu ya. Sekarang kita mulai masuk ke ruang vektor. Di mana yang seperti kita tahu, ruang vektor itu sebenarnya banyak ya, ada dimensi-dimensinya. Kalau kalian belajar udah sampai analisis real, mungkin sudah mendefinisikan sampai ruang R pangkat N. Nah, tetapi di dalam pembahasan ini, di materi ini, kita batasi hanya pada R2 dan juga R3. Jadi sekali lagi kita batasi hanya pada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk penulisan pada ruang vektor itu ada beberapa ciri di mana ruang vektor itu, vektor itu bisa dituliskan dengan huruf tebal seperti ini, gitu ya, atau menggunakan tanda panah. Jadi sebenarnya kalau mau lengkap ini ada tanda panahnya, karena yang kita tahu dulu di SMP ataupun SMA sudah pernah kita pelajari bahwa vektor itu bukan hanya punya besaran skalar, tetapi juga punya arah. Jadi itu yang membedakan antara angka biasa dengan juga vektor. Nah, untuk 2 dimensi dia mempunyai 2 elemen di dalamnya, di mana kita lambangkan biasanya dengan A1, A2 ataupun variabel yang mengikuti, tetapi ada indeks di bawahnya biasanya. Dan di sini ini untuk R3 ya, ini ada kesalahan ketik, di mana untuk R3 berisi 3 elemen. Misalkan di sini A1, A2, dan A3. Gitu ya, ini salah penulisan. Nah, kemudian kita bahas untuk R2 sekarang. Jadi kita punya 2 buah vektor di sini di ruang R2, di mana kita punya vektor A dan juga punya vektor B. Nah, kita punya definisi 2 buah vektor dikatakan sama jika elemennya masing-masing saling bersesuaian. Jadi kayak kita mengatakan sebuah matriks itu ekuivalen ya, kan masing-masing di dalam elemennya harus bersesuaian. Yaitu misalkan dalam contoh di sini A1 akan sama dengan B1 dan A2 akan sama dengan B2. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita masuk ke R3. Kita mengatakan 2 buah matriks ini sama juga di R3 asal ataupun dengan syarat di setiap elemennya ini bersesuaian. Jadi A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3 di dalam konteks ini. Nah, buat teman-teman, jadi ketika kalian ditanyakan apakah 2 buah vektor itu sama atau tidak, kalian bisa melihat definisi ini, yaitu kita baru mengatakan sama jika setiap elemennya itu bersesuaian. Jika ada salah satu saja yang tidak bersesuaian, maka kita katakan vektor tersebut tidak sama. Kemudian kita lanjut ke dalam operasi pada vektor, di mana di dalam vektor itu terdapat operasi penjumlahan. Jadi kita bisa menjumlahkan misalkan di R2, pastikan bahwa ukuran vektornya itu sama ya. Jadi sama-sama ada di R2.
di mana kita tambahkan vektor A dan ditambahkan dengan vektor B di sini, di mana di vektor A tadi elemennya adalah A1, A2, dan B itu adalah B1 dan B2. Dan ini langsung bersesuaian gitu ya. Jadi yang pertama ditambahkan dengan elemen yang pertama. Begitu juga pada R3 gitu ya. Jadi ini bersesuaian semuanya. Saya rasa kalau sampai sini teman-teman masih lancar ya. Nah, tetapi ini adalah dasar nanti untuk kita kenal ruang vektor, basis, dan sebagainya yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita bahas operasi kedua pada vektor, yaitu perkalian vektor. Di mana perkalian yang dimaksud ini adalah perkalian dengan bilangan skalar. Misalkan kita punya bilangan skalar S, dalam hal ini kita kalikan dengan vektor A, maka bilangan skalar S ini akan dikalikan atau akan mengalikan dengan semua elemen yang ada pada vektor A. Jadi misalkan di sini S kali A1 dan di bawahnya ada S kali A2. Begitu juga pada R3 di mana setiap elemen ini saling mengalihkan gitu ya. Jadi S itu istilahnya bukan hanya dikalikan pada satu elemen tapi pada setiap elemen. Misalkan saya punya di sini contohnya ada vektor A yang berisikan 2, 4, 5 dan ada vektor B yang isinya 3, 2, 1. Nah, bilangan skalarnya kita punya K di sini yaitu 3. Nah, ketika kita jumlahkan vektornya A tambah B gitu ya. Ini harusnya ada tanda panahnya atau di bold ya. Bisa kita tambahkan ke setiap elemen masing-masing. Jadi 2 ditambah 3, kemudian 4 tambah 2, 5 tambah 1. Dan kita jumlahkan seperti biasa. Jadi seharusnya ini gak salah dia kecuali salah hitung gitu ya. Nah, terus kalau K kali A, berarti setiap elemen di K itu, setiap elemen di A dikalikan dengan bilangan skalar K. Jadi kan K-nya tadi 3 ya. Jadi tinggal kita kalikan di sini. Ya, 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 5. Dan hasil perhitungannya tinggal mengikuti. Jadi kalau ada kesalahan di sini biasanya cuma salah hitung saja. Nah, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, kita mulai masuk ke yang agak rumit, tetapi kalau teman-teman udah menguasai definisinya nggak akan terlalu sulit kok. Jadi yang pertama kita bicara terkait dengan definisi dari kombinasi linear. Jadi untuk teman-teman, kita mengatakan bahwa vektor A ini adalah kombinasi linear himpunan M buah vektor bila, nah ini harus dipahami ya, terdapat bilangan real, kita sebut saja S1 sampai SM. Nah, kalau kalian lihat, kenapa kok sampai SM? Artinya apa? Artinya dia terbatas, gitu ya. Kadang ada perhitungan yang tidak terbatas, tetapi kita menyatakan di sini sebuah kombinasi linear ini terbatas pada perkalian skalar, gitu ya. Jadi, kita bisa menyebutnya A ini adalah penjumlahan dari perkalian antara bilangan skalar S dengan vektor U, misalkan seperti itu. Ada berapa jumlah vektornya? Vektornya bebas, tetapi yang bisa kita lihat adalah antara A dan U ini ada hubungannya. Nah, tugasnya kita sebenarnya adalah mencari S-nya, istilah gitu ya. Kalau misalnya S-nya udah disediakan, untuk mencari A rasanya mudah ya, tinggal dikali kemudian dijumlah. Tetapi biasanya adalah pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya kita punya vektor A 110, apakah dia merupakan kombinasi linear dari himpunan dua buah vektor? Dalam hal ini adalah 100 dan 1-10. Nah, tugas kita adalah mencari angkanya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini ada beberapa cara. Kita mulai dari definisinya dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Saya agak coret-coret dikit. Kita sama-sama ya. Misalkan saya punya definisi ini ya. eh untuk menyatakan sebuah kombinasi linear kan harus bisa dinyatakan dengan perkalian dengan bilangan real yang lalu dijumlahkan menghasilkan vektor A. Kita punya vektor A, saya coret di sini, yaitu saya punya 1, 1, 0. Nah, ini gitu ya. Harusnya kalau dia punya eh, kombinasi linear, dia ada kombinasi linear, kita bisa menemukan nilai S1 dan
S2-nya gitu ya. Saya menggunakan simbol yang sama, saya pergunakan S di sini. Kita nggak tahu nih angka S1-nya berapa, jadi kita tuliskan tetap S1 dikali dengan vektor yang pertamanya, yaitu di sini adalah 1, 0, 0 gitu ya. Ditambah dengan bilangan skalar S2 gitu ya. Nggak harus S ya sekali lagi, ini bebas aja. Ini saya cuma ngikutin yang di definisi. 1, -1, 0 gitu ya. Nah, gitu. Saya mau sederhanakan perhitungan kita dahulu. Jadi saya kalikan S1 dengan vektor yang pertama dan S2 dengan vektor yang kedua gitu ya. Ini beberapa apa mau saya agak putus-putus ya. Jadi kita jumlahkan sorry kita kalikan dulu biar satu-satu biar yang lainnya paham. Jadi S1 kali 1 kan S1 gitu ya. Terus dikalikan dengan 0 maka akan tetap 0. Kemudian ditambah sama seperti tadi kita kalikan dulu dengan perkalian skalar. S2 kemudian min S2 dan 0 gitu ya. Lalu baru kita jumlahkan. Nah, ini saya jumlahkan di mana penjumlahannya ini adalah S1 tambah S2 berarti kan S1 ditambah S2 gitu. Kemudian 0 ditambah min S2 berarti jadi min S2 dan 0 tambah 0 hasilnya jadi 0. Seperti itu. Dan ingat kembali bahwa ini menghasilkan 110 dari vektor A. Artinya bisa saya tulis di sebelah bawah ya, bahwa S1 ditambah dengan S2 hasilnya adalah 1. Kemudian min S2 itu akan sama dengan 1 dan 0 sama dengan 0. Itu sudah pasti ya, sudah benar. Jadi tidak ada masalah. Dari dua persamaan ini kita dapat bahwa nilai dari S2 adalah min 1 dan ini tinggal disesuaikan ya. Nilai S2-nya kan tadi min 1. Berarti tinggal kita substitusi S1 kita dapat hasilnya 1 tambah 1. Makanya hasilnya jadi 2. Maka didapat bilangan ini. Karena terdapat S1 dan S2 yang jika dikalikan dengan himpunan vektornya menghasilkan vektor A, maka kita bisa mengatakan bahwa A adalah kombinasi linier dari himpunan vektor tersebut. Gitu ya. Jadi harus ada konklusinya ataupun kesimpulan dari apa yang ditanyakan. Saya sampai sini dulu buat teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau misalnya jelas, berarti saya izin lanjutkan ke yang berikutnya ya. Nah, tadi sebenarnya contoh vektornya masih sederhana ya, masih 2 gitu ya. Jadi masih bisa dicari dengan mudah S1 ataupun S2-nya. Tetapi ketika ukurannya makin banyak ataupun makin besar, cara eliminasi ataupun substitusi tidak selalu menjadi pilihan terbaik gitu ya. Jadi kita harus menggunakan cara lain. Nah, di sini kita turunkan dulu beberapa dalil. Yang pertama, ketika kita punya vektor A, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, kok lambangnya seperti ini ya? Sebenarnya ini sama aja cara penulisan dari vektornya gitu ya. Jadi vektor A misalkan yang ini ya, sebenarnya tinggal 1,1,2 ada lambang T-nya gitu ya. Adalah kombinasi linear himpunan vektor U jika dan hanya jika SPL dari UX sama dengan A punya jawab. Nah, bisa teman-teman cek bahwa penulisan kok ada yang ditebalin, ada yang enggak, itu bukan sembarangan. Tetapi melambangkan bahwa A ini adalah vektor dan X ini adalah himpunan solusi jawabnya. Jadi bisa teman-teman bayangkan, berarti kalau kita mau membuktikan dia punya atau ada kombinasi linearnya, berarti kita harus membuktikan bahwa SPL tersebut punya jawab. Dan kebalikannya, kalau kita punya SPL yang
udah punya jawaban, berarti dia juga dapat disusun kombinasi linearnya. Seperti itu. Dan kebalikannya, kalau misalnya dia tidak bisa disusun, artinya tidak punya solusi penyelesaian atau tidak SPL-nya tidak ada solusi, tak punya jawab gitu ya, maka dia bukan kombinasi linear. Seperti itu. Jadi di sini dihadirkan dua contoh, ada himpunan K, ada himpunan L. Sama-sama ditanya apakah A ini membentuk atau A ini terbentuk dari kombinasi linear dari K ataupun dari L. Nah, kita coba jawab satu per satu. Kita mulai dari yang Kak dulu ya. Jadi kita mau jawab apakah A ini kombinasi linear dari himpunan K atau tidak. Nah, ini teman-teman silakan ditulis kalau misalnya mau ditulis matriksnya ada 010, min 1, 02, 11, min 2. Dan kita sajikan ke dalam SPL. Jadi kebayangnya teman-teman bentuk UX sama dengan A ini seperti teorema yang sesi kedua. Kita akan menyelesaikannya dengan sistem SPL di mana sudah kita pelajari dengan menggunakan OBE. Gitu ya. Jadi kita susun dulu U-nya. U itu adalah ini ya, himpunan vektornya. Kan 010 sampai 11 min 2. Bisa teman-teman cek 010 sampai dengan 11 min 2 gitu ya. Kemudian kita ingat kembali kalau kita mau nyari SPL kita bentuk augmented matrix gitu ya. Di mana selain ada matriks koefisien kita masukkan juga hasilnya atau matriks konstantanya. Dalam hal ini mana ini tadi sorry salah pencet. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah vektor A ya 112. Makanya kita masukkan di sini dengan 112. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kita lihat di sini kita selesaikan dengan menggunakan OBE. Kalau misalnya ada yang baru ikut di teorema sesi 1 atau 2 nggak ikut istilahnya, teman-teman ingat kembali bahwa OBE itu ada 3 sifat. Yang pertama itu adalah pertukaran baris, kemudian yang kedua perkalian dengan bilangan skalar atau real. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan dari hasil perkalian skalar dengan baris lainnya. Jadi tiga hal tersebut yang menjadi senjata utama teman-teman dalam mengerjakan OBE. Nah, kita lanjut di sini eh, karena yang di sini pokoknya teman-teman lakukan apa perhitungan OBF bebas ya gayanya, tetapi di sini saya mengikuti dari PPT-nya. Jadi dioperasikan baris yang ketiga dengan baris yang pertama dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ingat kembali dari definisi dan dalil pada teorema sesi 2, jika kalian menemukan koefisiennya 0 semua, tapi kok ada hasilnya 4. Nah, berarti teman-teman harus menaruh curiga bahwa SPL ini tidak ada solusinya. Kok bisa nggak ada solusinya? Mungkin ada yang lupa saya ingetin. Misalkan ya, ini misalkan aja saya sebut X, Y, Z gitu ya. Ketika kita kalikan 0 dikali X ditambah 0 dikali Y ditambah 0 kali Z sama dengan 4, maka tidak ada satupun solusi yang memenuhi, ya kan ya? Karena 0 kali berapapun kan hasilnya 0. Dan penjumlahan dengan angka 0 pasti menghasilkan 0 juga. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 kan hasilnya 0. Makanya 0 sama dengan 4. Hal tersebut tidak sesuai, di mana 0 itu seharusnya tidak sama dengan 4. Makanya kita bisa menyatakan bahwa A bukan kombinasi linear dari himpunan vektor K. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun solusi yang memenuhi untuk menyelesaikan SPL ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang vektor L. Ini saya barengin dulu ya pertanyaannya. Nanti boleh teman-teman tanya setelah vektor L. Untuk vektor L sama prosesnya kita bikin augmented matrix dulu. Di mana di sini disusun 010 sampai dengan 111. Jadi kita susun di sini 010 sampai dengan
Ini bentar. 010101. Oh, ini ya beda ya, beda penulisan ininya nih. Soalnya. Tapi saya ngikutin yang di sini aja ya, teman-teman. Coba, karena ini antara soal sama prosesnya beda. Nanti teman-teman bisa coba diperbaikin. Jadi saya ngikutin yang ada di sini. Kemudian di sini kita A-nya sama 112 ya. Bentar, ini saya mau ngecek. Ya, jadi soalnya ngikutin yang ini ya, karena prosesnya udah pakai ini, di mana B1 ditukar dengan B2, kemudian B3 dikurang B2 didapatkan hasilnya ini. Nah, ini utamanya kita lebih ke arah konsepnya dulu ya, teman-teman. Nah, eh bisa kalian jadikan hingga ke metode Gauss ataupun metode Gauss-Jordan itu silakan. Tetapi di sini kalau kita uraiin lagi, misalnya di sini kita bagi 1/2 ya, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dia itu punya 3 persamaan dan 3 variabel. Dan di sini tidak ada yang istilahnya koefisiennya nol semua gitu ya. Jadi ini adalah himpunan yang mempunyai solusi dan solusinya pun tunggal gitu ya. Nah, dengan hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa A ini adalah kombinasi linier dari himpunan vektor L karena ada solusinya untuk menjawab SPL tersebut. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu, saya stop dulu. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi nggak harus di akhir, saya kasih kesempatan dulu. Oke, gimana? Udah jelas belum? Sebentar Bu, saya mau tanya satu ya. Silakan. Saya kan melihat kan ada yang kayak B3 tambah 2B1 ya kan? Dan di bawahnya ada juga B1 ada panah kiri kanan tuh, habis itu ada B2-nya Bu. Mm-mm. Apakah B3-nya itu dan ada juga kan di bawahnya B2 ya kan? Apakah B3-nya itu kolom atau baris atau gimana ya? B itu untuk baris, Mas Orlando. Jadi, Mas Orlando bisa cek nanti di BMP-nya juga. Biasanya kalau penulisan di BMP, B itu melambangkan kata baris. Oke, sudah? Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke. Oke ya teman-teman, kalau sekali lagi saya ingatkan ya ke teman-teman kalau misalnya di apa ALE itu teman-teman konsepnya itu saling bergantungan. Jadi kalau misalnya belum menguasai OBE ataupun misalnya masih belum biasa mengerjakan dengan OBE, coba latih dulu karena kalau teman-teman langsung masuk sampai ke tahap sini tapi OBE-nya sendiri teman-teman masih kesulitan ataupun kebingungan, nanti akan stuck di sininya. Karena di ALE itu saling terhubungan atau terkait. Kayak tadi saya ngomongin ada teorema sesi 2. Nah, teorema sesi 2 berkaitan lagi dengan teorema sesi 1. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya masih bingung nih yang ini, coba diselusurin lagi dari proses awalnya. Gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke berikutnya. eh di sini, sorry, ini saya kebanyakan next ya, yang ini ya. Nah, kita lanjut. Tadi sudah kita pelajari terkait dengan kombinasi linear. Nah, sekarang kita masuk ke subruang atau ruang bagian. Nah, untuk subruang ataupun ruang bagian, ini ada definisinya lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita mengatakan ruang vektor, subruang atau ruang bagian itu sebenarnya ada definisi sendiri untuk memenuhinya. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengatakan hal tersebut adalah ruang vektor atau hal tersebut adalah subruang atau ruang bagian dan lain sebagainya. Nah, kita lihat definisinya. Yang pertama adalah himpunan bagian P dari R3 disebut ruang bagian atau subruang linear dari R3 bila P merupakan ruang vektor. Nah, kalau kalian tanya ruang vektor sifatnya apa? Sifatnya itu banyak banget gitu ya. Nanti bisa kalian cek lagi dari aljabar
khususnya di analisis real ya, kalau nggak salah banyak membahas ruang vektor ini, di mana memenuhi sifat 1 sampai dengan 10 dari ruang vektor. Jadi memang pembuktian dari ruang vektor sendiri itu panjang, seperti operasi penjumlahan dan perkaliannya yang tertutup dan sebagainya. Nah, di sini kita turunkan lagi menjadi dalil, di mana himpunan bagian P dari R3 adalah ruang bagian linier dari R3 jika dan hanya jika. Jadi kebalikannya juga berlaku ya. P tertutup terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian dengan skalar. Nah, maksudnya apa kata tertutup? Jadi begini teman-teman. Misalkan saya punya lingkungan. Jadi sebentar. Ya, maaf ya. Jadi saya lanjut. Jadi misalkan kita punya lingkungan, lingkungannya itu kita mainnya di bilangan genap misalnya ya. Jadi misalkan P-nya itu adalah bilangan genap. Misalkan ya, ini saya mau ke teman-teman tuh nyambung dulu definisi tertutupnya, baru kita main ke yang berikutnya. Jadi kita bisa mengatakan U adalah anggota bagian dari himpunan bilangan genap dan V adalah anggota himpunan dari eh, bilangan genap sendiri. Jadi dua-duanya bilangan genap. Nah, ketika kita mengatakan tertutup, maka dia harus juga bilangan genap. Lingkungannya sama gitu ya. Jadi ketika kita jumlahkan bilangan genap ditambah bilangan genap, kan itu hasilnya bilangan genap ya. Nah, maka kita mengatakan dia tertutup pada penjumlahan. Tetapi misalkan saya punya U-nya bilangan ganjil dan V-nya bilangan ganjil gitu ya. Ketika kita jumlahkan U tambah P gitu, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu menghasilkan bilangan genap. Ya kan? Misalkan 3 tambah 3 kan hasilnya 6. Dari situ aja udah salah satunya batal gitu ya. Itu berarti kan tidak memenuhi syarat tertutupnya. Karena ketika kita jumlahkan, ternyata dia tidak tertutup pada bilangan ganjil. Jadi pahami dulu definisi kata tertutup. Di mana tertutup itu artinya lingkungannya sama. Jadi ketika kita bicara P-nya misalnya adalah lingkungan bilangan genap ya, bilangan genap juga hasil penjumlahan ataupun perkaliannya. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi P-nya itu harus sama lingkungannya istilahnya. Nah, di sini kita punya dua sifat untuk mengatakan dia itu adalah ruang bagian atau subruang, di mana dia harus tertutup pada penjumlahan dan yang kedua dia harus tertutup pada perkalian skalar, di mana skalar yang dimaksud di sini adalah alfanya adalah bilangan real ya teman-teman gitu ya. Nah, nanti kedua sifat ini bisa disatukan. Jadi tinggal teman-teman pilih mau membuktikannya dengan cara membuktikan penjumlahannya tertutup, perkaliannya tertutup, atau langsung menjumlahkan dari hasil perkalian bilangan realnya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau bentuknya teman-teman seperti ini cukup dibuktikan satu kali, tetapi kalau misalnya mau terpisah penjumlahannya sendiri, perkaliannya sendiri, maka teman-teman harus statement dua pernyataan ini. Jadi bentukannya pilihan, teman-teman mau langsung yang ini atau mau yang dua, itu bebas karena sama aja nilainya sama-sama pembuktian. Nah, di sini saya punya dua himpunan ya, ruang di mana kita mau membuktikan apakah dia merupakan subruang dari R3 atau bukan. Saya punya L dan V di sini, kita buktikan apakah dia subruang. Ingat kembali ada dua sifat ini ya. Nah, kita buktikan dengan penggabungannya. Jadi saya mengikuti yang di PPT ya. Jadi menggunakan yang sifat ini. Jadi kita lihat di sini kita punya eh, X anggota L. Sorry, kebanyakan. L-nya ini ya. Jadi harus dipenuhi. Misalkan X-nya itu adalah ini ya. S, kita simbolkan S, 1 min 1, 2.
Nah, tadi kan kita mau pakai rumus yang kedua ya, yang alpha X ditambah beta Y itu tertutup pada himpunan L. Makanya di sini saya nulis alpha X, maka X ini kan vektor tadi akan berubah menjadi alpha S1 min 1, 2 gitu. Nah, kemudian eh, alpha kali S, ini kan tadi alpha itu bilangan real, S itu juga bilangan real. Nah, bilangan real dikali bilangan real itu akan menghasilkan bilangan real. Nanti kalau teman-teman mau buktikan, silakan dibuktikan lagi. Atau bisa saja teman-teman anggap bahwa misalnya misal alpha kali S itu bisa dimisalkan dengan huruf T di sini, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ternyata T kan tadi ya bilangan real kali bilangan real itu hasilnya bilangan real. Nah, ternyata ini memenuhi himpunan dari L itu sendiri karena L itu sendiri S-nya harus bilangan real dan ada vektor 1 min 1 2. Nah, dan di sini ternyata perkalian dengan alfa itu menghasilkan bilangan real dikalikan dengan vektor 1 min 1 2. Maka kita bisa mengatakan bahwa alfa kali X ini tertutup pada himpunan L. Tetapi baru satu ya, baru alfa X-nya doang. Kita kan mau membuktikan dia subruang sekali lagi. Nah, kemudian eh oh dia membuktikannya pakai yang pertama ini tadi sorry. Sorry. Ini berarti membuktikannya pakai ini. Sana baru ngebuktiin perkalian yang ini gitu ya. Terus kita masuk ke yang Y, yaitu kita misalkan lagi ya, kan R itu bilangan real, kemudian vektornya 1 min 1 2 karena Y ini adalah anggota dari L lagi. Nah, kita mau hitung penjumlahannya. Tadi kan baru kita buktikan perkaliannya tertutup ya. Nah, sekarang penjumlahannya belum kita lakukan. Maka kita tambahkan vektor X ditambah vektor Y gitu ya. Tadi kita punya X itu kan S ya, yaitu R di sini. Saya tulis lengkapnya di sini ya. Tapi eh saya pakai tanda X ditambah itu ya. X-nya itu tadi S ya. S dari 1 min 1 2 gitu. Ditambah Y-nya. Y-nya itu tadi misalnya adalah R 1 min 1 2. Misalkan dia nanya, Bu, kenapa nggak simbolnya sama-sama S gitu. Nah, kalau simbolnya sama, perlu diperhatikan bahwa S dan R di sini itu kan angkanya nggak selalu sama ya. Bisa aja beda. Bisa sama, bisa beda gitu. Makanya untuk menghindari gitu ya, eh, penyempitan kasus, kita menggunakan lambang R untuk menandakan dia belum tentu sama dengan S-nya gitu ya. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. Ini bisa kita kelompokkan jadi S tambah R seperti ini dengan nilai 1 min 1 2. Bu, tapi ditulisnya R tambah S di sininya. Nggak masalah. Kan ini bilangan real tambah bilangan real komutatif sifatnya ya. Jadi dibalik juga nggak masalah R ditambah S. Yang penting yang kalian lihat adalah bentuk dari impunan L-nya. Tadi sebenarnya udah ada clue-nya kan. S tambah R ini kan dijumlahkan ya. Bilangan real tambah bilangan real itu hasilnya bilangan real. Maka bisa kita simbolkan dengan P di sini, di mana P itu adalah bilangan real. Dan vektornya tetap mengikuti 1 min 1 2. Akibatnya apa? Ternyata dia masih tertutup juga di anggota himpunan L. Nah, berikutnya apa? Karena dia penjumlahannya tertutup pada anggota L, kemudian juga perkalian dengan bilangan realnya tertutup pada L, maka kita bisa mengatakan bahwa X ini adalah subruang dari himpunan L. Seperti itu. Atau kalian mau pakai syarat yang kedua yang langsung dijumlahkan dari hasil perkaliannya. Sama aja sebenarnya. Karena kita punya alpha X tadi ya, ini kita punya beta Y seperti ini. Nah, ternyata kan tadi ya, perkalian dengan bilangan real hasilnya bilangan real, penjumlahan bilangan real dengan bilangan real juga hasilnya bilangan real. Makanya ini bisa kita lambangkan dengan simbol tertentu dan ternyata formatnya juga sama dengan lingkungan yang ada di L. Makanya dia juga tertutup. Makanya tadi kemarin ya pas 2 minggu lalu saya katakan bahwa
di teorema sesi 3 ini kita akan lebih abstrak lagi belajarnya. Jadi memang udah masuk ke aljabarnya lagi gitu ya. Jadi hitung-hitungannya malah sebenarnya nggak serumit yang sesi 1 ataupun 2. Nah, sekarang kita mau membuktikan yang pi. Wah, lebih panjang lagi. Yang pi ini ada penjumlahannya bahkan ya. Intinya apa? Intinya adalah kita tetap berusaha untuk membuktikannya memang ada pada lingkungan tersebut. Gitu ya. Jadi kita lanjut di sini dengan syarat 1 ataupun syarat 2 sama aja. Jadi kita ambil pemisalannya, misalkan saya vektor X dan Y lagi gitu. Kalau mau pakai simbol yang berbeda silahkan, nggak masalah. Di sini saya ambil alfa X ya. Alfa X itu alfa, kemudian di sini, ini dari mana? Ini dari soalnya ya. Kan pemisalannya nggak boleh keluar dari lingkungan ya. Lingkungannya kan harus dipastikan S-nya anggota real, T-nya anggota real, kemudian ada tulisan vektor seperti ini. Jadi tulisannya seperti ini, S dan T-nya anggota real. Nah, buat teman-teman kadang suka lupa menulis lingkungannya. Jadi dilengkapin ya lingkungannya. Lingkungan itu maksudnya pakai S anggota real, T anggota real kayak gitu maksud saya. Nah, terus gimana Bu? Ini kita urain aja. Ini kan perkalian ya. Bilangan skalar kali ini kan hasilnya sama ya. Ini tinggal disifat distributifnya seperti ini. Terus balik lagi kayak tadi. Bilangan skalar kali bilangan real kali bilangan real hasilnya bilangan real. Ini juga sama. Jadinya bilangan real juga. Akibatnya apa? Bilangan realnya ternyata masih punya himpunan yang sama dengan vektornya ya kan, tidak berubah. Jadi dia tetap ada di lingkungan V. Itu ya himpunan V. Nah, kemudian saya masuk ke penjumlahan. Untuk penjumlahan kita kan butuh 2 vektor ya. Jadi saya munculkan lagi Y. Y itu juga anggota dari himpunan vektor V, di mana P di sini adalah bilangan real, R-nya juga bilangan real. Kemudian kita jumlahkan X tambah Y, ini tambah ini ya. X-nya tadi ini ya, ini yang saya garis merah panjang. Sama kayak tadi kan ini vektornya sama ya, jadi bisa dikelompokkan. Akibatnya penjumlahannya ya sama tadi, bisa dikeluarkan S dan P-nya. Ini kan kalau kita buka, itu hasilnya akan dari penjumlahannya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa nguraiin di coret-coretan atau nanti pas, udah nggak kerja gitu ya, maksudnya di luar jam kerja, silahkan kalau mau coba-coba ngoret. Nah, kemudian bentuknya lagi kayak gini lagi, ini hasilnya kan sama ya. Bilangan real tambah bilangan real, hasilnya bilangan real. Ini juga sama bilangan real tambah bilangan real, hasilnya bilangan real. Nah, makanya S tambah P bisa disimbolkan lagi. Misalnya teman-teman menulis K, ya bebas. Mau nulis Z boleh. Yang penting simbolnya jangan udah digunakan gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ya kembali ke format bentuknya lagi. Bilangan real kali 1, 0 min 1 ditambah bilangan real kali 0, 1, 2. Akibatnya dia tertutup juga di V. Karena dia tertutup pada penjumlahan dan perkalian, maka kita bisa mengatakan bahwa dia adalah subruang dari V. Itu syarat yang kedua juga sama ya. Saya sampai sini dulu. Mulai abstrak ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau nanya. Boleh? Atau Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, antara 2 pilihan nih, saya nggak tahu nih apakah udah jelas ataukah ada yang masih bingung. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanya di diskusi juga, di diskusi di tutornya ya, ataupun boleh putar eh, video ulangannya lagi boleh gitu ya. Ini kita lanjut. Tadi kita udah ngomong kombinasi linear, udah ngomong subruang. Sekarang kita ngomong bebas linear. Jadi apa itu bebas linear? Jadi kita lihat dari definisinya, himpunan M buah vektor S. Jadi S itu adalah himpunan vektor terbatas. Itu ya. Jadi teman-teman harus bedakan yang ditulis dengan tidak ada batasnya dengan yang ada batasnya.
Kalau dalam hal ini terbatas di R3. Berarti apa? U-nya itu adalah bagian dari R3 gitu ya. Bebas linier bila kombinasi linearnya sama dengan 0. Balik lagi ya, kombinasi linear apa? Ya ini, tadi penjumlahan dari perkalian bilangan real dengan vektor. Dan kalau hasilnya 0, kita katakan dia bebas linear. 0 di sini adalah vektor ya, jadi dia menyesuaikan. Kalau di R3 ya berarti elemen 0-nya ada 3, kayak gitu ya. Nah, di sini kita punya contoh. Saya punya B dan juga punya K. Himpunan B bebas linear di R3 karena kalau bacanya kesannya singkat ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, eh, terdapat nilai S yang membuat dia jadi 0 gitu ya. Yang berakibat dia S1, S2, S3-nya sama dengan 0. Dari mana cara perhitungannya? Kok dia disebut bebas linear? Jadi teman-teman ini saya coba tulis di sini ya. Kita pakai definisi yang ini. Ini saya hapus dulu biar nggak banyak coret-coretan. Definisinya ini, itu ya. Kita punya, saya ngikutin variabelnya sama, S1, gitu ya. Kita ngikutin aja formatnya, dikali himpunan vektornya. Dalam hal ini adalah 1, 0, 0, ditambah S2 dikali dengan 0, 1, 0, ditambah S3 dikali dengan 0, 0, 1 sama dengan 0, 0. Jadi tugas kita adalah membuktikan, kan berakibat ya, bahwa karena pernyataan ini nilai S1, S2, S3 itu 0 semua. Kalau salah satunya enggak 0, berarti dia bukan bebas linear. Jadi batal ya. Nah, ini sama sebenarnya, tinggal di apa kita sederhanain, dikalikan ya ke vektornya. Saya nulisnya agak di skip bagian bawahnya karena kepotong barisnya. Jadi S1 kali 1 kan S1, S1 kali 0, 0. Ini juga sama, 0. Kemudian ditambah sama dengan cara yang tadi, perkalian vektor dengan bilangan S tadi. Ini 0 gitu ya. Ditambah ini sama 0 kali S3 kan hasilnya 0 ya. Ininya S3 karena S3 kali 1. Ini akan sama dengan 0, 0, 0. Itu ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. S1 tambah S1 tambah 0 tambah 0 kan S1 ya. Kemudian 0 tambah S2 tambah 0 hasilnya S2. Kemudian terakhir 0 tambah 0 tambah S3 hasilnya S3. Nah, ini akan menghasilkan 0, 0. Nah, akibatnya apa? Dari pernyataan ini kita punya S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 juga 0. Nah, karena akibatnya S1, S2, S3 0, maka dia adalah bebas linear. Kayak gitu ya definisinya. Kalau ini masih gampang ya karena angkanya jelas terlihat. Tapi nanti kalau makin sulit kita harus menggunakan cara lain lagi. Contohnya yang K coba saya lihat di sini. Yang K kita juga prosesnya masih sama ya. Kita kan mau membuktikan bahwa dia bebas linear atau tidak, di mana hasil kombinasi linear sama dengan 0 itu menghasilkan koefisiennya itu 0 semua. Itu ya bahasanya. Nah, kita cek di sini, kita tulis sama kita tadi S1 100, S2 010, ditambah S3 101. Kalau ada nanya ini dari mana? Dari soalnya ya, dari ini.
dari K-nya. Nah, kemudian kalau ada yang lagi nanya kenapa kok 000? Karena tadi kita mau membentuk pembuktian dari bebas linear, di mana pembuktian dari bebas linear sama dengan vektor 0. Gitu ya. Jadi di sini 00 sama caranya kayak yang tadi, yang awal yang B, kita kalikan ke dalam bilangan skalarnya dan kita jumlahkan dan didapatkan seperti ini. Nah, kalau masih sederhana masih enak buat ngitungnya. Tetapi kalau udah makin sulit, biasanya kita pakai OBE lagi. Makanya tadi saya bilang ale itu saling berkaitan. Kalau satunya belum dikuasain, mendingan dikuasain dulu, terus lanjut baru ya. Gitu. Nah, ini kita coba selesaikan dengan OBE. Sebenarnya kalau soal yang ini mudah untuk diselesaikan dengan substitusi atau eliminasi, tetapi kan soal nggak seperti ini terus gitu ya. Jadi kita coba ngambil penyelesaian dengan cara umum. Jadi kita ubah ke OBE dan kita cari SPL-nya untuk S1, S2, dan S3. Ini ya. Nah, ternyata didapatkan dari sini untuk S1, S2, dan S3 hasilnya adalah 0 semuanya. Maka kita bisa mengatakan himpunan dari K ini adalah bebas linier di R3. Seperti itu. Ini saya jeda lagi. Ada yang mau nanya? Tidak? Terkait dengan bebas linier? Saya Bu. Silakan. Saya kan tadi kan melihat kan yang soalan Ibu sebelumnya yang apa yang S1 tambah nol sampai yang nol tambah S3 ya Bu. Saya Mm-mm. ngelihatin kenapa itu hasil akhirnya vektor nol. Apakah karena itu harus semua S-nya harus nol supaya bebas linear atau gimana? Atau apakah untuk menghitung ada bobotnya selain nilai S di situ? Coba Mas Orlando saya tanya balik. Kalau kita mau membuktikan bebas linier, kita membuktikan kombinasi linearnya sama dengan vektor berapa? Maaf bisa diulangi agak gangguan internetnya sini. Ya, jadi saya balik tanya lagi. Tadi udah sebenarnya pertanyaan Mas Orlando udah dijawab dari deskripsinya saya. Jadi saya mau balikin lagi. Mas Orlando nih, kira-kira kalau pembuktian untuk bebas linear kita membuktikannya gimana? Ya, menurut jika nggak salah sih dari buku sih harus dibuat jadi nol sih katanya Nah, pembuktian. nah, berarti kejawab ya kenapa nol semua karena untuk membuktikan untuk bebas linier pernyataannya itu harus nol. Yang kita buktikan adalah dari S-nya, dari koefisiennya itu sama dengan nol. Nah, kenapa kok bisa sampai sini? Ya, dilihat dari sini. Penyelesaiannya ini kan menghasilkan S1, S2, S3. Dan himpunan ini kan didapat dari pernyataan yang ingin kita buktikan. Makanya semuanya di sini dapat himpunan vektor nol. Beda sama yang di sebelah sini, di mana nggak langsung nol semua. Kalau yang tadi kelihatan nol semua. Kalau di sini harus kita uraiin lagi buat ngebuktiin bahwa S1, S2, S3 itu sama dengan nol. Itu. Oke, udah kejawab Mas Orlando? Kalau begitu, apa artinya bobotnya selain nilai S? Soalnya kadang Hmm? saya kan katanya kan untuk mengecek kalau ada bobot atau apa ya, Bu, yang saya baca dari bukunya jika nggak salah. Apa arti bobotnya di sini nih? Bobot yang dimaksud yang mana dulu? Daripada saya salah jawab nih, takutnya bobot yang dimaksud Ah, yang mana? bobot selain nilai S, Hmm. Ya, selain yang nol. mana? Ya nggak tahu kalau misalnya yang satu-satu gitu, kenapa satunya dihilangkan misalnya? Punten saya nggak terlalu paham sama pertanyaannya, tapi coba saya jawab umum ya, gini ya buat Mas Orlando. Kalau kita mau membuktikan bebas linear, kita selalu pakai pernyataan ini. Nah, yang mau kita buktikan itu adalah pasangan dari koefisiennya. Di sini ada misalkan S ya, koefisiennya itu berakibat nol semua. Kayak gitu. Jadi mau dia dari 11, 21, 51, ketika kita operasikan dengan kombinasi linear sama dengan nol kita selalu mendapatkan akibatnya apakah nol semua atau bukan. Kalau misalnya bukan nol semua, berarti dia bukan bebas linear gitu. Jadi misalkan yang ini kan bobotnya juga nggak nol semua ataupun nggak satu semua, bisa aja gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti dilakukan OBE dan dicek kembali penyelesaiannya apakah koefisiennya itu menghasilkan nilai nol semua atau bukan. Seperti itu, Mas Orlando ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ini saya lanjut lagi ya. Jadi eh
tadi kita udah bicara 3 hal ya. Ada kombinasi linear, ada subruang, ada satu lagi tadi baru kita pelajari adalah bebas linear ya. Jadi kombinasi linear, subruang, bebas linear. Nah, sekarang kita mau nambah yaitu dengan membangun atau spanning. Jadi ada yang ngomongnya spanning, merentang, membangun, ada yang ngomongnya span, itu nggak masalah ya. Yang penting teman-teman paham ketika saya ngomong spanning, span membentang ataupun merentang ataupun membangun itu sebenarnya dalam satu konteks yang sama. Nah, di sini kita lihat dulu definisinya. Jadi definisinya kita punya himpunan vektor B, kita punya U1 sampai dengan UM. Sekali lagi dia harus terbatas ya. Konteks kita ini lagi ngomongin yang terbatas. Disebut membangun dari R3 apabila setiap vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, UM. Dengan kata lain, untuk setiap A, anggota himpunan dari R3 terdapat bilangan ini. Kalau kalian bingung maksudnya apa, artinya kombinasi linearnya bisa bikin vektornya gitu aja gampangnya. Jadi ini kan kombinasi linearnya gitu. Istilahnya apa? Perkalian vektor dengan bilangan real lalu dijumlahkan itu bisa menghasilkan huruf A-nya. A-nya yang di sini adalah vektor ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat dari definisi. Definisinya ada lagi kita kenal, yaitu basis. Nah, kalau membuktikan basis, kita buktikan dua hal, yaitu kita buktikan bahwa dia bebas linear, dan yang kedua dia span, atau dia membangun. Gitu ya. Nah, untuk menjawab definisi membangun, kita akan langsung masuk ke soal basis, karena kita akan membuktikan dua hal berarti ya. Jadi di contohnya tunjukkan bahwa B ini adalah basis untuk R3. Nah, untuk menunjukkan dia basis berarti kita harus buktikan dua hal. Yang pertama, kita akan membuktikan dia bebas linear, dan yang kedua, kita akan membuktikan dia membangun ataupun merentang. Nah, untuk membuktikan dia bebas linear, ingat kembali definisi bebas linear, di mana perhitungannya gitu ya, itu akan menghasilkan perkalian dengan bilangan real lalu dijumlahkan sama dengan 0. Itu akan mengakibatkan koefisiennya nilainya 0. Itu ya. Agak panjang ya kalau didefinisin terus-terusan, tetapi nanti bisa kalian cek di setiap simbol ataupun materinya itu pasti ada ciri-ciri dari setiap pernyataan ataupun istilahnya. Nah, kita coba. Tadi soalnya 110, 102, 021. Kita masuk. Bentar, ini soalnya beda ya. 110, 10. Bentar ya, saya sambil ngeliatin. Oke. Nah, ini kita pakai yang di sini. Saya ngambil penerapannya ya, teman-teman. eh di sini akibatnya, ini teman-teman nanti bisa diuraiin ya. Kan ini hasilnya S1 ditambah S2. Ini soalnya ini beda ya sama pertanyaan. Kita sesuaiin dulu nih. Itu 02, 021 ya, harusnya. Punten nih, saya bolak-balik karena saya mau ngecek 110, 102, 021. Nah, baru sesuai ya 021. Akibatnya kan nanti kalau teman-teman sama kayak tadi dikalikan gitu dan nanti dijumlahkan. Kan didapatnya nanti ya dapatnya S1 ditambah S2 ditambah 0 kali S3 kan 0 ya. Makanya dapatnya S1 tambah S2 sama dengan 0. Kemudian berikutnya di sini S1 ditambah 0 ditambah 2 S3. Makanya didapatnya S1 ditambah 2 S3. Dan yang terakhir kita punya S1. Bentar, Izin Bu. Iya oh, Bu. soalnya salah ya Soalnya. masih. Iya Bu. Ini 2 ya, biar masuk ya. Oke, baru kelihatannya. Makanya kalau ini ada tipe ngelihatnya dua sisi ya teman-teman. Karena saya nggak tahu yang benarnya yang prosesnya atau soalnya. Jadi kalau dilihat dari jawabannya, soalnya udah bener.
proses yang di sebelah sini ya, yang tipe. Nah, ini S1 kali 0 ditambah 2S2 ditambah 1 kali S3. Makanya dapatnya ini. Nah, ini nggak langsung serta-merta kalian bilang S1, S2, S3-nya 0 ya. Ini harus diselesaikan dulu. Nah, penyelesaiannya gimana? Kalian tadi boleh pakai OBE, boleh pakai cara-cara lain. Tapi di sini kita ngambil pakai OBE ya. Oke, ini coba biar sama-sama ingat. Kalau mau nyelesain kayak gini berarti kita harus ngapain nih? Ada yang ingat nggak? Yuk, Baris 2 kolom 1 jadi 0. kita bikin apa dulu? OBE-nya dulu kan? Maksudnya matriksnya dulu kan? Baru nanti kita operasiin. Kita ubah dulu ya. Berarti jadi angka berapa nih? 1, 1, 0. Ayo yang lain mana nih suaranya nih biar sekalian ada 1, yang 0, ngomong. 2. 0, 2, 1. Ini bentar ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini kan S1. Kita bentuk UX sama dengan B dulu ya. 3 dengan 0, 0, 0. Berarti ya berapa nih yang kosongnya? 1, 1, 0. Ini 1, Ibu. coba ini saat bener nggak atau yang Yang salah? tengah, Ayo, yang tengahnya 1, Ibu. Yang tengahnya 1, Ibu. nggak Baris sebentar. Saya mau sengaja nih. kebalik. Saya mau nanya dulu ke teman-teman. Yang ini bener nggak nih menurut teman-teman? Salah. Ada Salah, Bu. yang jawab salah tuh, yang salah satu doang nih. Biar penasaran saya buat teman-teman. Yuk, yang lainnya kenapa ini salah atau kenapa ini benar? Yang benernya gimana? Karena Ini salah atau benar? Ayo. Atau Salah, kita, Ibu. atau kita lihat ini contekan biar ini aja biar nggak saya terus yang ngomong nih. Saya kasih contekan dikit. Ini ya prosesnya. Dari sini kita kan mau ubah jadi ini. Bu, apakah harusnya nilai kanan itu berupa vektor 0? Bukan. Kenapa? Ini Apakah kanan harus berupa... ayo sifat bebas linear apa sama dengan sebelah kanannya apa? Jawabannya itu aja. Tadi sama yang Mas Orlando tanya kan, kenapa dia vektornya 0? Karena dia bebas linear. Jadi dibalik lagi kenapa harus vektor 0 ya? Karena kita mau membuktikan dia eh bebas linear. Yang benar gimana nih teman-teman? Kita mainnya baris ya. Jadi apa nih? 1, 0, baris ya. 1, Satu, 1, 0. Itu tuh. 1 0. Terus 1 0. 1 1, 0, 0 2. 2. Terus 0, 2, 0 1. Benar 2 itu, Bu. 1. 0 2 1. oke. Ini biar nggak salah paham orang. Saya tulis yang rapinya ya. Ini sebenarnya apa hubungannya kalau kalian lihat ya. Kan kalau kita main perkalian matriks kan ini hasilnya 1 kali S1 ditambah 1 kali S2 ditambah 0 kali S3 sama dengan 0. Nah itu sesuai dengan pernyataan yang pertama. Jadi saya mau ngubungin logikanya ke situ sebenarnya. Terus jadi angkanya bukan kayak langsung masukin aja tetapi kalian tahu kenapa kok dari bentuk ini bisa berubah jadi ini gitu ya. Nah, terus ini juga sama, ini 1 kali S1 ditambah 0 dikali S2 ditambah 2 kali S3 sama dengan 0. Itu ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan?
Augmented matrix. Augmented matrix. Oke. Jadi berapa angkanya? Ini kekecilan nih sebenarnya nulisnya. Berapa? Satu, 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 nol. satu, nol. Ini baris Bu, kolomnya. Kenapa? Tadi penulisannya kan katanya baris. Sekarang jadi di kolom. Ya pokoknya gitu dah. Ini yang gampang soalnya saya mengukur dulu takut nggak buat. Salah kan tuh jadinya. Salahnya harusnya augmented matrix. Ini saya nulisnya salah. Oke, ini kita masukin 0, 0, 0. Nah, sekarang kita baru main baris ya. Saya ngucapnya baris. Kalau ini takut nggak muat, makanya tadi saya nulisnya kolom. Yuk lanjut. Gimana? Buat ngebuktiin bahwa ini ya, kita mau tujuannya itu. Dan nggak harus sama dengan 0. Kalau misalnya di sininya nggak 0 ya berarti batal bebas linear. Nah itu kan yang mau kita buktiin ya. Lanjut yuk. Apa yang mau dilakuin? Tukar baris Ibu. Tukar baris kayaknya juga nggak ngaruh. Satunya kan gimana dong? Satu utama tetap satu utama. B2 kurang B1 mungkin. Dua kurang satu. Dua kurang satu. Oke. Intinya kita kan mau bikin satu utama kan. Kayak OBE prinsipnya Gauss gitu. Ataupun Gauss-Jordan. Ini saya hapus dulu. Nggak muat. Jadi ini satu, satu, nol, nol. Yuk, berapa bantu saya? Yang B2 jadinya? Nol Nol. Terus, -1. 1, 2, ya 2, 0. oke. Terus apa lagi? Berarti Eh, B2 2, dikali -1 Bu. B2 dikali min 1. Oke. Boleh nggak sih saya langsung kali minnya? Boleh ya. Jadi saya Boleh. kali langsung, tapi nanti kalau penulisan lengkap ditulis ya. Ini karena apa mepet aja. Ini kan tadi min 1, makanya jadi 1, 2 jadi min 2. Karena udah dikali min 1. Sekali lagi ya, saya lengkap perkalian min 1 B2-nya. Oke ya. Gitu. Terus lanjut. Berarti ini B3 B3 dikurang 2 2 2 2. B2. B2. Oke, ini juga saya sampaikan lagi karena kita udah di rema sesi 3, pas di awal sesi 2 ya atau sesi 1, saya sering bilang di OBE itu sebenarnya cuma ada operasi penjumlahan di mana nilai negatif itu didapatkan dari bilangan realnya gitu ya teman-teman. Ini kenapa saya langsung nulisin minnya biar meringkas aja. Tapi nanti kalau di penulisan lengkap kalian ya tetap disesuaikan dengan kebiasaan dari BMP ataupun dari tutornya ya. Karena ada tutor yang memperbolehkan langsung negatif, ada juga yang strict nggak boleh. Dulu saya punya dosen nggak boleh nulis negatif kayak gini karena harus plus terus kali negatif biar kelihatan bentuk OBE-nya. Jadi itu kembali lagi kepada dosen atau tutornya ya. Yang penting kalian tahu bahwa sebenarnya memang penjumlahannya itu didapatkan dari pengurangannya didapatkan dari penjumlahan dengan bilangan negatif. Gitu ya. Ini 0, 1, min 2, 0. Nah, ini kita tulis B3 dikurang 2B2, berarti 0, 2 kurang 2, 0, ya kan? Terus 1 min 2, min 2, berarti jadi Min 2, min 2. ayo jadi berapa? Mana nih teman-teman? 1 min 2, min 2. 5 kan ya? Berarti Ini 4. Kalau ini ada mana? Oh iya. Oh iya ada B3. kan min 2 kali min 2, 4, Iya, 4 tambah 1, 5. tambah 1, 5. Ya benar. Ini 0 ya kan? Terus ini berarti tinggal 1/3 B3
Ini dapat 1, 1, 0, 0. Terus ini 0, 1, -2, 0. Terus yang ini 0, 0, 1, 0. Nah, ini bisa dilanjutkan ya. Nanti kalau dilanjutkan hasilnya akan jadi matriks identitas yang sebelah matriks koefisiennya gitu ya. Makanya hasilnya ini nanti kalau dilanjutkan ya. Ini kelihatan sih dari bentuk ini ya. Ini kan tinggal dikurangin B2-nya dengan B3 nanti juga sama. Dan itu akan menghasilkan matriks seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ini tinggal kalian lanjutin. Kalau nggak percaya, lanjutin aja. Nanti ya dapetnya ini. Gitu ya. Makanya dapatlah S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Karena kita dapatkan S1, S2, S3 sama dengan 0, maka kita menyatakan bahwa B adalah bebas linier. Gitu ya. Nah, ini baru setengahnya karena kan kita mau membuktikan dia membangun. Membangun itu kita harus membuktikan bebas linier dan yang kedua kita harus membuktikan dia merentang. Sorry, kita kan mau membuktikan basis ya. Jadi salah ngomong. Basis itu ada dua hal. Jadi kita harus membuktikan dia bebas linier dan yang kedua dia harus membangun atau merentang. Nah, untuk membangun atau merentang tadi ya kita bisa menyusun dari pertanyaannya dari vektor-vektornya dengan dikalikan dengan bilangan S ini gitu ya akan menghasilkan sebuah vektor P1, P2, P3 bebas pokoknya yang penting ada solusinya ada perkaliannya gitulah ya. Nah di sini bisa kita terjemahin kayak bentuk tadi seperti ini kita dapat 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1 dengan bentuk seperti ini. Nah, kan dia sebenarnya pertanyaannya sederhana ya. Yang penting dia bisa menghasilkan vektor atau ada matriks yang jika dikalikan dengan S1, S2, S3 gitu ada hasilnya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita artikan, ini misalkan saya tadi pakai simbol yang sama ya, UX sama dengan B. Sama aja kan sebenarnya kita nyebut bahwa kita mencari solusinya ada S1, S2, S3 itu X di sini yang dimana sama dengan kita bisa U inverse kali B gitu ya. Kalau dulu kita pelajarin. Nah, U inverse berarti kan dia inverse. Syaratnya dia punya inverse berarti apa? Determinannya tidak sama dengan 0 kan. Dia bukan matriks singular. Makanya kita masuk ke konsep determinan dari situ. Jadi kenapa kok tiba-tiba dari vektor kok ngomongin determinan? Karena alasannya itu. Jadi ketika kita punya SPL seperti ini, ketika kita mau nyari solusi untuk X, kan ada salah satu caranya yaitu dengan mencari inverse-nya. Dan untuk mendapatkan inverse-nya, kita kan salah satunya harus mencari determinan. Dan kalau determinannya sama dengan 0, berarti kan dia nggak punya solusi ya, karena nggak punya inverse. Nah, artinya apa? Kalau kita pengen matriksnya seperti ini terwujud, berarti kita harus memastikan bahwa determinannya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi masuklah ke konsep determinan yang sesi 2 lalu kita udah pelajarin. Dan didapatkan dari determinan didapatkan hasilnya min 5. Di mana min 5 ini kan tidak sama dengan 0 ya. Karena dia tidak sama dengan 0, maka kita bisa mengatakan bahwa B ini membangun dari R3. Gitu. Tapi belum selesai karena pertanyaan kita kan basis. Karena B bebas linier dan B juga membangun, maka bisa kita katakan bahwa B adalah basis untuk R3. Jadi jawabannya harus sampai ke interpretasi hasilnya. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, kita stop dulu sampai sini. Sama kayak tadi, silakan kalau ada yang mau. Sorry. Maaf Bu, sambil nanya tuh rekamannya ini nanti kita lihatnya di mana ya Bu? Soalnya saya tadi yang ruang vektornya kelewat. Bisa lihat di YouTube Prodi Matematika. Ntar ada. Bu.
Dari beberapa tahun yang lalu juga ada kok. Jadi kalau mau dipelajarin yang lainnya juga bisa dari sana. Nanti kalau misalnya belum diupload yang semester ini, bisa cek yang dari semester-semester sebelumnya. Saya udah pernah ngecek juga, udah ada kok di YouTube ya, gitu. Bu, saya kan kemarin kan habis pertemuan minggu lalu kan pernah kan mengecek rekamannya ya kan. Mm-mm. Cuma pas saya mengecek belum ada yang untuk pertemuan duanya gitu. Nah, yang baru hari ini nih rasanya beberapa hari yang lalu diupload gitu yang pertemuan tugasnya. Tapi itu pun bukan tugas dua yang 2 minggu yang lalu, tapi yang tugas satu, Bu. Maksudnya teorema yang pertama kali Yang ya, di bukan YouTube itu. tugas ya. Ya Bukan tugas. soalnya saya nggak ketemu gitu rekamannya ketika nonton ulangannya tugas 2 Iya, kemarin. bukan tugas kan, bukan tugas satu, tugas dua, teorema sesi satu sama teorema sesi dua. Bukan tugas, soalnya kalau tugas kan emang nggak diupload kan di YouTube. Jadi tadi yang saya sampaikan ke Mbak Zakia, Mas Orlando, kalau misalnya yang semester ini belum diupload semua sama Prodi, bisa dicek dari yang semester-semester sebelumnya. Semester sebelumnya sama kok bahasannya, PPT-nya juga sama. Oh, Gitu. semuanya sama ya. Iya, saya masih pakai PPT yang sama kok. Karena materinya kan sama masih. Jadi nggak jauh beda. Kayak gitu. Oh, oke, Bu, masih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bu, Mi- maaf mau bertanya Bu. Iya, Bu, boleh. untuk membuktikan bahwa dia membangun kan S1, S2, S3-nya harus ada di bilangan real ya Bu ya. Nah, Mm-mm, kalau di sini kan Bu dicontohinnya dia nggak dicari S2, S1 sama S3-nya, mm-mm. tapi langsung dicari determinannya Bu. Jadi ngebuktiinnya jadi nggak usah dicari S2, S3-nya ya Bu ya. Jadi kalau dia punya determinan berarti S1, S2, S3-nya terdefinisi begitu ya Bu ya. Iya, kalau konteksnya membangun ya, karena membangun itu nggak mensyaratkan dia spesifik kan. Kalau kayak tadi bebas linear spesifik ya, harus S1, S2, S3-nya harus nol gitu ya. Jadi harus kita cari sampai pakai OBE gitu. Tetapi kalau misal kita hanya bicara membangun atau merentang, dia itu yang penting ada yang membuat nilai A-nya gitu, vektor A. Jadi berapapun nilainya sebenarnya nggak dia peduliin. Yang penting ada gitu. Oh iya Bu. Baik Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi teman-teman. Sebelum kita lanjut, sebenarnya masih ada materi ini yang lain ya. Jadi kita cukupkan dulu ya, udah 3 pertanyaan. Nanti kayak tadi lagi, saya jeda-jeda lagi. Oke, kita masuk ke bebas linear dan basis. Ini definisinya lagi. Ini sebenarnya sama kayak tadi, ini cuman diulang-ulang aja. Yang penting dari teman-teman tuh bisa ingat gitu, kalau bebas linear teman-teman harus buktiin bahwa bentuk seperti ini yang akibatnya ini gitu. Jadi bukan ngebuktiin vektor nol yang di sini, tapi ngebuktiinnya adalah nilai S-nya yang jadi nol gitu ya. Kemudian untuk bebas linear ini juga sama konsepnya. Jika dan hanya jika sistem persamaan linear homogen hanya punya jawab triple S. Ini masuk ke yang sesi awal banget ya. Jadi sistem persamaan linear homogen di sini S1UJ sama dengan US, ini vektor ya, S dan nolnya hanya terdiri dari 3 persamaan untuk 4 bilangan yang dicari. Ini saya sambil baca dulu aja ya. SJ, di mana SJ-nya itu dari 1 sampai 4 berjalannya, tidak punya jawab tak trivial, maka dia kita katakan himpunan vektornya tak bebas linear. Sebenarnya ini pengaruhnya sama yang sesi 2. Jadi kalau teman-teman cek di sini kan dia ada 3 persamaan ya. 3 persamaan. 1, 2, 3. Bukan ini ya, ini nih. 3 persamaan gini. Gitu ya. Dan dia punya 4 bilangan yang dicari. Kan sering ya saya nulis itu buat memudahkan kayak S1, S2, S3, S4 gitu ya. Ini tapi penulisan yang benarnya ya yang kayak ini ya, bukan seperti ini. Tapi ini untuk memudahkan pemahaman aja. Jadi di sini kita punya 3 persamaan, punya 4 variabel S yang perlu dicari. Nah, kemarin kita udah belajar tuh ya, kan solusi SPL itu tidak selalu punya dan tidak selalu tunggal. Ada 3 kemungkinan SPL yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu tidak punya solusi.
Yang kedua punya solusi dan dia tunggal. Dan yang ketiga punya solusi tapi jamak. Kayak gitu. Nah, dalam konteks ini kan dia udah jelas ya solusinya harus nol semua. Berarti kan dia tunggal istilahnya ya. Dimana kalau tunggal itu dari dalil yang di teorema sesi 2 kita udah sampaikan bahwa antara variabelnya yaitu S dalam hal ini dan persamaannya itu harus sama. Nah, di sini kan yang satunya persamaannya 3, variabelnya 4. Berarti kan dia eh, tak trivial ya. Nah, karena itu dia tidak bebas linear. Kayak gitu. Nah, terus konteks berikutnya. Ini juga berhubungan nih. Himpunan vektor yang membuat vektor 0 tak bebas linear. Ini masuk ke dalil ya. Dalil itu berarti kan turunan-turunan dari yang udah dinyatakan gitu ya. Himpunan vektor yang memuat vektor 0. Misalkan di sini satu aja gitu ya. Ada satu aja udah pasti batal. Di sini saya punya vektor 0, U1, U2, UM terbatas. Nah, kenapa kok bisa dia tidak bebas linear? Nah, perlu teman-teman ingat kembali bahwa definisi dari bebas linear adalah himpunan vektornya dikalikan dengan S tadi ya. Dalam hal ini S sama dengan vektor 0 di situ. Nah, di sini kalau kita punya vektor 0, misalkan di sini ya, ini vektor 0-nya, ini vektor lainnya. Yang lainnya 0 nih, misalkan ya. Saat yang pas vektor 0 kita tulis sebentar ya. Ya, maaf. Saya lanjutin ya. Tadi kita punya satu vektor 0 aja gitu ya. Dia nggak harus S-nya itu 0. Berapapun angkanya pasti terpenuhi ya kan. Mau 1, mau 100 yang di sini ya. Jadi ini angkanya nggak harus 1 ya. Kalau kalian ganti angkanya 100 sekalipun, dia pasti 0 juga kan. Dan itu tidak memenuhi karena salah satu S-nya istilahnya itu tidak 0. Akibatnya dia tidak bebas linear. Karena berapapun nilai S dengan vektor 0 pasti dia akan memenuhi nilai nolnya yang ditanyakan gitu ya. Jadi ada satu aja yang gagal, maka dia tidak bebas linear gitu. Nah, kemudian masuk ke dalil berikutnya. Kita punya M buah vektor. M-nya banyaknya vektor gitu ya. Lebih dari 3 untuk R3. Batasin ya, konsepnya di sini adalah R3. Nah, ketika tadi kita istilahnya persamaannya kurang dari yang dicari variabelnya, itu kan menyebabkan tidak bebas linear. Nah, ini juga sama kelebihannya sekarang. Misalkan matriks koefisien SPL yang berkaitan hanya punya 3 baris, yang mengakibatkan matriks epsilon untuk matriks koefisien punya paling banyak 3 baris tak nol yang kurang dari banyaknya bilangan yang dicari yaitu M. Nah, ini sama ya kayak konsepnya tadi. Maka himpunan vektor ini tidak bebas linear. Nah, sekarang yang ini. Himpunan vektor disebut membangun apabila setiap vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Gitu ya. Makin banyak definisinya makin pusing. Tapi teman-teman silahkan dicatat hal-hal yang pentingnya nanti bisa dicek ulang kembali. Nah, di sini kita punya definisi dari basis ya. Ini kayak ngulang lagi ya. Sebenarnya disebut basis kalau dia bebas linear dan membangun. Gitu. Nah, sekarang ini konsepnya sama ya. Nggak saya jelasin ulang detailnya. Jadi untuk nunjukin B ini kita harus nunjukin dia bebas linear dan merentang. Tadi untuk menunjukkan dia merentang, salah satunya dengan menunjukkan determinannya tadi sudah. Kemudian bebas linear tadi bisa kalian cek dengan mengecek dengan vektor nolnya. Nah, ini yang pentingnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kurang salah, lebih juga salah ya kan. Jadi intinya adalah kalau kita menyatakan B itu basis dari R3, maka B itu harus punya tepat 3 unsur. Ini kasusnya untuk R3 ya. Gitu. Nah,
Kemudian dalil yang pertama, jika 1 kurang dari M kurang dari 3, artinya M ini ya banyaknya vektornya gitu ya. Jadi minimal punya 1 dan bisa aja kurang dari 3, dia akan tak membangun. Kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini ya, jika M kurang dari 3, himpunan M buah vektor tak membangun R3, jadi bukan basis. Tapi kalau dia kelebihan, kayak yang soal tadi, dia nggak bebas linier. Makanya dia harus punya pas 3. Kalau untuk di R3. Ini juga sama konsepnya. Himpunan vektor B adalah basis dari R3 jika dan hanya jika setiap unsur dari R3 dapat dinyatakan secara tunggal dengan tepat 1 cara. Karena tadi persamaannya sama variabel yang dicari kan sama-sama 3 ya tadi. Makanya dengan tepat 1 cara sebagai kombinasi linier dari B. Oke, itu definisi dan dalilnya itu akan berguna buat nanti ketika kalian menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke panjang vektor dan jarak dot vektor. Kalau saya ketemu ini saya lebih senang. Kenapa? Karena udah hitung-hitungannya. Kalau yang tadi abstrak banget kan ya. Kalau misalnya nggak paham satu, ya nggak lanjutan yang lainnya nggak paham. Nah, kalau ini hitung-hitungan masih. Jadi ada angka-angka yang bisa dihitung. Makanya kadang ada orang yang bilang matematika itu terkait angka. Sebenarnya semakin kompleks matematikanya, menurut saya malah semakin jarang ketemu angkanya ya, gitu. Malah ketemu huruf semua. Nah, di sini kita punya di R2 panjang vektor ataupun di R3 untuk cari panjang vektor sebenarnya sama dengan elemen di vektornya dikuadratkan dan dijumlahkan lalu diakarkan. Itu ya, untuk mencari nomnya, panjangnya. Nah, ini ya. Ini contohnya saya punya A sama dengan 43. Ini tinggal dikuadratkan lalu dijumlah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat lalu diakarkan dan hasilnya akan jadi akar dari 25 yaitu 5. Angkanya nggak selalu cakep ya teman-teman, bisa juga angkanya abstrak gitu. Kayak ini contohnya akar dari 38 kan nggak bisa disederhanain ya. Jadi ya udah apa adanya. Kalau bisa disederhanain ya silahkan disederhanain lagi. Kemudian kita lanjut ngomongin terkait jarak. Ini jarak, yang namanya jarak ataupun panjang sebenarnya kan dia besaran yang nggak punya arah ya. Jadi apa istilahnya, sorry, jarak ataupun panjang itu kan angkanya saja ya, karena bentuknya ukuran gitu. Jaraknya berapa, panjangnya berapa. Makanya hasil dari jarak ataupun akar, sorry, jarak ataupun panjang itu selalu bilangan positif. Artinya mungkin aja kan ya, kalau kalian kenal kan misalnya kalian punya S kuadrat sama dengan 9 misalnya. Kan sebenarnya kalau definisi dari X-nya itu kalian nulis plus minus 3 gitu ya. Tetapi kenapa di sini menggunakan akar? Karena kalau hasil dari akar ya tadi bilangannya positif. Makanya kalau kalian nulis X, ada yang nulisnya kadang gini kan, plus minus dari akar 9 gitu. Oke ya, ini saya hapus. Nah, kita balik lagi ke definisi jarak. Jarak itu bisa dihitung dengan menghitung selisih dari setiap elemen yang bersesuaian, lalu dikuadratkan, dijumlahkan, dan diakarkan. Kayak gitu. Contohnya ini mau A kurang B atau B kurang A nggak masalah karena nanti dia dikuadratkan. Jadi pengurangan memang tidak komutatif tetapi ketika dikuadratkan nilainya akan sama. Jadi kayak 4 kurang 3 kalian kurangkan dengan 3 kurang 4 kan hasilnya antara 1 atau min 1 ya. Tapi ketika dikuadratkan dia akan tetap hasilnya jadi 1 seperti itu. Makanya di sini didapat angkanya seperti ini. Kemudian ini yang pentingnya perkalian titik, eh, ada perkalian dot namanya atau perkalian titik gitu. A dot B itu akan sama dengan nom A kali nom B cos theta, di mana A-nya itu tidak sama dengan vektor 0, begitu juga dengan B-nya. Tetapi kalau salah satunya 0, maka akan menghasilkan nilainya 0 di sini.
Nah, ini dulu pas SMP ya kalau nggak salah atau SMA belajar ini ya. Rumus segitiga AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang OA kuadrat dikurang 2OB dikali OA kali cos theta. Ini sama aja OB dengan O titik pusatnya sama dengan vektor B. Ini juga sama vektor A dan jadinya rumus ini gitu. Nah, ini penguraiannya. Saya nggak ngebahas penguraiannya, tapi bisa kalian gunakan ketika ditanyakan A dot B, itu akan sama dengan perkalian dari elemen-elemennya lalu dijumlahkan. Jadi hasilnya ini, A kali B, A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini rasanya pas SMA udah sering ketemu juga ya sama rumus ini. Nah, untuk mencari nilai dari cos theta sebenarnya bisa membalikan dari rumus ini juga. Jadi sama yang ini gitu ya. Jadi hafalinnya cukup satu rumus aja sebenarnya. Jadi cari cos theta ya tinggal di pindah-pindahkan saja dari bagiannya gitu ya. Terus kita punya definisi dan juga kita punya dalil di sini. Saya punya perkalian vektor A kali vektor A dot A akan menghasilkan panjang A dikuadratkan di mana A itu sama dengan seperti ini juga gitu. Nah, sekarang jenis sudutnya. Jadi kalau misalnya untuk sudutnya kan kita kenal ada 3 sudut ya. Ada sudut lancip, tumpul, sama siku-siku ya. Nah, eh, kok bisa ada perbedaan bentuknya dari sudutnya? Nah, kita mudahnya gini. Ini saya punya kuadran trigonometri ya. Kita ingat lagi, ini biar saya nggak ngomong sendiri. Kalau di kuadran 1, yang positif sin, cos apa tan? Ayo. Eh yang positif tan, Sin. cos, dan sin semua positif di ukuran 1, Bu. Oke, berarti ini saya nulisnya apa nih? Yang negatif aja apa positif aja enaknya? Kalau dulu ngapalnya gini ya, ini sin, ini cos, ini tan. Iya nggak? Ya, berarti Ingat yang nggak? positif aja, Bu ya. Oke. Ingat nggak dulu pernah belajar ini? Tipis-tipis, Bu, ingat. Ini kita ulang kembali. Pokoknya kita panggil semua pengetahuan kita lagi. Pokoknya kalau matematika, kalau logikanya nggak jalan, maksudnya satu ilmunya nggak keterkaitan, kan agak susah ya. Tiba-tiba belajar baru nggak ada keterkaitannya sama ilmu yang sebelumnya. Jadi nih saya kaitin lagi sama ilmu yang sebelumnya. Nah, tadi rumus perkalian dot, ini yang mana ya? Kita pakainya yang ini aja nih. Yang ini, A dot B sama dengan nom A kali nom B kali cos theta ya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau misalnya sudut lancip, definisi sudut lancip kan kurang dari 90 derajat, ya kan? Berarti apa? Nilai cosnya akan positif atau negatif? Nilai cosnya bakal positif, Bu. Soalnya kuadran 1. Positif kan? Iya, Bu. Nah, kalau panjang, nilainya pasti positif nggak? Ini saya biar nggak bingung ya, kan saya nulis A dot B, ini dot ya, dotnya nggak kelihatan. Sama dengan nom A kali nom B cos theta. Nilai dari nom A sama nom B positif negatif? Panjang, Positif, Bu. positif kan? Terus Ya, kalau sudutnya lancip, kan pasti positif juga kan? Karena di kuadran 1 berapapun nilainya pasti positif kan? Akibatnya apa? Nilai A dot B kalau kurang dari 90 derajat, dia akan lebih dari 0. Kalau dia di apa? Kalau dia di kuadran 1 akan lebih dari 0 kan? Sam- Paham gak nih teman-teman? Kan nom A, nom B itu positif. Cos theta, karena tetanya ada di kuadran 1, maka dia bilangannya positif juga. Jadi positif kali positif kan positif ya. Nah, kemudian karena di kuadran 1 kurang dari 90 derajat ya, maksudnya di sini dia adalah sudut lancip, maka kalau seperti A dot B ketemu lebih dari 0, maka dia akan sudut lancip.
Atau kebalikannya. Karena dia sudut lancip, nilai cos dari tetanya akan positif, maka A dot B-nya akan lebih dari 0 gitu. Nah, sekarang kita ke sudut tumpul. Kalau sudut tumpul, definisinya apa? Lebih dari 90 90. derajat kan? Artinya apa? Dia ada di kuadran 2 kan? Kalau di kuadran 2, nilai cos positif atau negatif? Negatif Bu cosnya. Nah, panjang kan tadi selalu positif ya. Panjang positif, nilai cosnya tadi didapatkan negatif karena dia sudut tumpul. Maka positif kali negatif akan menjadi negatif kan. Maka A dot B akan kurang dari 0 atau artinya bilangannya menjadi negatif ketika dia adalah sudut tumpul atau kebalikannya berlaku. Tapi kalau dia sudutnya siku-siku, nilai cos 90 derajat itu adalah berapa? 0 Bu cos 90. Nah, makanya A dot B-nya sama dengan 0. Jadi kayak gitu teman-teman. Kenapa kok pas lancip dia positif, kok pas tumpul dia negatif, atau pas siku-siku dia 0. Kayak gitu. Nah, ini tinggal diterjemahin dari rumusnya ya. A dot B didapat min 3 karena dia negatif. Berarti kan sudutnya lebih dari kuadran 1 ya, di kuadran 2. Makanya dia tumpul. Sedangkan yang lainnya positif dan bukan 0, berarti dia lancip. Tinggal gitu. Kalau hitungannya saya percaya teman-teman pasti bisa ya, tinggal dikali setiap elemennya lalu dijumlahkan. Nah, ini sifat-sifat nya lagi dari perkalian titik. Ini A dot B sama dengan B dot A, artinya dia berlaku perkalian dia komutatif gitu ya, bisa ditukar. Kemudian berlaku sifat distributif juga di bagian nomor 2. Dan ini pembuktian-pembuktiannya silahkan digunakan jika kalian memerlukannya. Nah, kita kenal lagi ada yang namanya perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang atau A cross B itu agak beda ya teman-teman. Jadi untuk A cross B rumusnya seperti ini, tapi ada juga yang nggak terlalu suka ngapalin rumus, jadi tidak menggunakan rumus ini, tetapi mendapatkannya dari perhitungan ya. Ada yang mau bagi nggak cara buat ngingetnya nih sebelum saya jelasin? Biasanya gimana? Pakai kofaktor Bu. Pakai yang atasnya pakai IJK terus bilangannya nanti gampang. Oke, Kayak minor. misalnya ini gini ya, I C K. Ininya misalnya A1 seperti ini, sama nggak? Iya Bu. Oke, elemen yang pertama berarti ini sama aja kayak nyari determinan ya. Ini kelebihan nih garisnya. Gini, gini ya. Makanya dapatnya A2, A3, B2, B3. Nah, terus berikutnya sama, tapi ingat plus min plusnya ya. Jadi ini kan gini, gitu ya. Di sini kan didapatnya nilainya A1, A3, B1, B3. Tapi ingat dari yang perhitungan determinan, kalau ini kan biasanya plus, min, plus. Berarti ini kan sebenarnya ada negatifnya. Nah, kalau kita terjemahin, kok bisa Bu yang ini sama dengan ini? Nah, ini bisa kalian uraiin ya. Kan ini determinan ya. Kalau dikalikan hasilnya akan jadi A3B1 dikurang A1 B3 gitu. Nah, ketika dibalik, ini akan menjadi negatif dari A1 B3 dikurang A3 B1. Nah, pas kalian buka kan sebenarnya hasilnya akan jadi sama ya. Ini ya, min A1 B3 ditambah A3 B1. Sama kan? Makanya nggak masalah kalau pakai biasa rumus yang tadi, tinggal disesuaikan aja penulisannya. Yang penting nggak kebalik aja ngingatnya. Gitu ya. Ini saya hapus lagi karena ke bawahnya nanti kecoret-coret.
Dan yang terakhir, yaitu yang di atas, gitu ya. Ini gini, ini gini. Nah, ini akan jadi A1, A2, B1, B2. Dapatnya seperti ini, gitu. Nah, nanti untuk perhitungannya tinggal pakai determinan. Ini kan udah 2 kali 2. Jadi lebih sederhana tinggal A2 kali B3 dikurang A3 kali B2 dan berikutnya gitu. Misalkan di sini kalian punya soal, nah nanti bisa dikerjakan caranya dengan cara yang tadi gitu. Jadi misalkan di sini di sini yuk bareng-bareng yuk biar saya nggak sendirian nih. Bosen kan sendirian, ayo. Bu, saya kan ini kan membuka yang downloadan ini Bu, yang R3 ini misalnya di PDF ya Bu, yang saya download dari e-learning ya. Cuma kok nggak ketemu nih yang di layar nih yang perkalian silang di R3 ini. Ibu bukanya yang apa ini? Udah cek yang sesi 7 atau sesi 8? Ini Yang eh, kebetulan di semester ini Mas Orlando punten ini kita lagi masih bahas diskusi udah tiba-tiba nanya ya. Jadi mungkin nanti pas sesi tanya jawab ya lain kali. Nah, tapi ini saya bantu jawab. Jadi buat teman-teman kebetulan di semester ini saya lagi nggak pegang kelas ALE 1. Jadi saya kurang tahu nih ada di materi yang berapa yang di terbaru sekarang gitu. Tetapi di bagian BMP-nya ini nanti ada karena ini ngambilnya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. soalnya Bu, saya ini ketika saya mengecek yang saya buka sekarang di komputer saya kan yang tugas 7 ya kan. Sesi yang 7. yang sesi 7 ya benar. Cuma di sini nih saya ngeliatin nggak ada nih yang perkalian silang di R3 yang di yang saya Udah download nih. lihat ratsatnya belum? Apa? Udah lihat ratsatnya belum? Apa itu? Nah, itu ada di bagian pendahuluan coba. Tapi kalau sekalipun ini nggak ada, nggak apa-apa. Ini jadi pengetahuan teman-teman gitu ya. Di BMP-nya bisa dicek nanti ada nggak perkalian silang atau perkalian titik kayak gitu ya. Di pendahuluan yang mana Bu? Di pendahuluan di e-learningnya. Nanti kalau misalnya gini aja Mas Orlando, biar enak. Ini kan kita lagi bicara terkait perkalian titik atau perkalian silang. Nah nanti lihat aja di BMP-nya ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, berarti ini tambahan buat pengetahuan Mas Orlando juga. Gitu ya. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa juga ya. Ya, coba aja Mas Orlando cari dulu aja. Kalau nggak ketemu ya kan ini pengetahuan juga kan. Ya kan? Karena istilahnya di pertemuan 7 kan udah bahas terkait basis, posisi dan lain sebagainya kan. Bukan komposisi, kombinasi linear gitu. Hmm. Soalnya Ya, nggak sama nih Bu. Yang dengan yang saya download nih yang apa materi pelajarannya ini yang saya coba download nanti lihat di sesi 8. Sesi 8 udah kebuka belum? belum. Ya udah. Kalau makanya tadi saya minta lihat pendahuluan buat lihat ratsatnya atau di BMP-nya ya. Oke. Jadi hal yang kayak gitu teman-teman nanti bisa dicek secara menyeluruh atau lengkapnya. Gitu. Balik lagi ya. Ini belum sesi pertanyaan tapi udah ditanya. Jadi saya tadi mau latihan dulu nih buat yang perkalian silangnya. Silakan. Kita lanjut lagi ya. Kita coba dulu. Berarti ini jadi berapa angkanya teman-teman? 2 - 1 1 2 min 1 dan 1. Dan yang terakhir 0, 0 1 1, 4. 4 gitu ya. Nah, ini tinggal dicari dengan kayak tadi sama konsepnya. Saya biasa kayak gini ya. Teman-teman bisa disesuaikan lagi caranya mau begini atau bukan. Ini sama min 1 kali 4 min 4 dikurang 1 jadinya min 5. Saya lanjut aja ya karena prosesnya udah tertulis di sini. Jadi tinggal kita cross dari ininya aja determinannya seperti ini. 2 kali 4 8 dikurang 0 8 negatif jadi min 8. Dan yang terakhir begini ya. 2 dikurang 0 hasilnya 2. Udah sederhana untuk perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang juga ada beberapa sifat. Nanti bisa kalian cek di BMP-nya juga dan lain sebagainya. Kemudian
kita lanjut. Ini juga ada dalil-dalilnya. Kayak gitu. Oke, baru deh kita selesai. Ini sambil juga saya coba buka RBP-nya ya, buat ngecek tadi pertanyaan dari Mas Orlando. Sambil nunggu, yuk ada yang mau punya pertanyaan nggak yang konteksnya masih terkait dengan Ale satu? Aduh, mohon maaf nih agak batuk-batuk. Oke, ada yang mau tanya? Bu, Bu, maaf mau bertanya, Bu. Silakan. Jujur kan saya masih bingung nih, Bu, tentang UAS ya, Bu ya. Kalau saya lihat di semester sebelumnya, UAS ALE itu uraian ya, Bu ya, semuanya pilihan ganda yang semester kemarin. Nah, saya bingungnya itu, Bu, kalau kita mau sukses gitu ya, Bu ya, di UAS ya, Bu ya, apa kita cukup latihan drilling di tes formatif aja atau harus cari sumber lain ya, Bu ya? Gini ya, menurut saya ini buat umum ya, bukan buat mata kuliah ALE 1 juga. Sebenarnya di BMP itu kadang harus kita baca lebih detail, Mas. Siapa namanya, Risma, Bu. Punten? Mas Risma. Risma ya. Jadi kadang di pernyataan kayak tadi misalnya PPT itu kan kelihatannya sederhana ya. Ternyata untuk mencari tahap sampai tahap itu nggak cuma prosesnya itu. Jadi sebenarnya semua materi UAS itu kan dibuatnya dari BMP. Tetapi ketika kita memahami BMP, jangan hanya dari contoh-contoh soal yang ada, tapi dipahami juga dari materi karena kadang di BMP itu misalnya dibahasnya singkat, tapi sebenarnya pedalaman ataupun proses pengerjaannya itu panjang gitu. Jadi buat Mas Risma dan juga teman-teman, eh, soal UAS itu pasti bersumbernya dari BMP. Tetapi buat pelajarin BMP, kalau teman-teman butuh suplemen atau komplement dari yang lainnya gitu, jangan komplement, suplemen ya, artinya tambahan gitu dari buku ataupun dari media lainnya silakan. Tapi pastikan bahwa media tersebut benar gitu. Tapi sumber utamanya selalu dari BMP gitu. Ya Mas Risma ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Ibu mau tanya, itu Mm-mm. aljabar waktu UAS open book apa tidak ya Bu ya? Kalau itu coba tanya ke WA Prodi ya, karena kebetulan saya nggak pegang apa kelengkapan open book yang mana, close book yang mana. Nanti tanya ke WA Prodi, Prodi Matematika ya sih lebih tepatnya. Itu bentukannya buka atau tutup gitu. Kalau semester lalu kelas book, Bu. Hmm. Takutnya ada perubahan-perubahan. Jadi buat masih sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang udah bilang close book ya berarti siap-siap. Tapi kalau sekalipun close book saya harap sih teman-teman tetap bawa buku pas mau ujian ya, karena bisa sambil dibaca-baca juga. Karena ada beberapa yang dulu pas UAS gitu ternyata open book tapi nggak bawa bukunya, jadi sayang. Tapi kalau misalnya memang tadi udah disebutkan close book ya nggak masalah juga kan, sambil bawa bukunya. Nah gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Oke, Eh, kalau nggak. Ibu, saya mau Mm-mm. tanya, apakah Mm-mm. untuk ujian akhir semesternya ini Bu, untuk yang aljabar, linear elementer, sama pengantar statistika, apakah datang ke tempat lalu mengisi soalan di komputer gitu kayak yang apa, mengeklik itu yang kayak misalnya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau membulati pertanyaan gitu, atau apakah THE? Kalau THE yang jelas bukan ya, karena THE udah nggak ada di mata kuliah di matematika sepengetahuan saya. Tapi kalau misalnya UTM atau UO, besok bisa langsung dicek kok. Istilahnya harus datang ke lokasi sih, pastikan. Tapi besok bisa dicek tanggal 26 apa bulan Mei, 26 Mei itu udah keluar KTPU-nya teman-teman. Jadi nanti bisa cek langsung gitu ya. Nah, oke Oke. Bu. Berarti kalau statistika sama aljabarnya
bukan THE ya? Enggak, THE mah udah sangat-sangat sedikit. Saya rasa nggak akan ada THE lagi buat di matematika di mata kuliahnya ya. Tetapi kembali lagi cek di KTPU-nya ya yang pasti. Karena kalau THE itu kan ada dulu karena zaman COVID ya. Oke, ada Masih, lagi Bu. yang mau nanya? Udah masih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau misalnya tadi pertanyaan Mas Orlando sekalian ya, Bu, tapi di Tuton saya nggak nemuin perkalian titik sama perkalian silang. Nah, Mas Orlando itu bisa buka modulnya yang modul 6 di ALE 1. Itu ada modul dengan judul perkalian titik dan perkalian silang. Gitu ya. Jadi rasanya udah menjawab semua pertanyaan ya. Wah, teman-teman, jadi perkalian titik, perkalian silang ada nggak sih Bu di ALE 1? Ada di modul 6, bisa cek langsung. Makanya tadi saya sambil jawabin pertanyaan teman-teman, itu sebenarnya sambil buka modul online. Di BMP-nya ada nggak? Kayak gitu ya. Oke, karena ini pertemuan terakhir nih, silakan teman-teman bisa isi daftar hadir yang sudah ada di chat, dan kita lakukan sesi foto bersama ya. Boleh dibuka kameranya kalau Eh, misalnya bisa. Sebentar, Bu. Cuma kalau saya ini, saya udah baru saja mengecek yang untuk yang sesi 6 ya, Bu. Diskusi 6 ya. Yang aljabar kan. Saya ngecek kalau yang saya itu inverse matrix. Mas Orlando, tadi saya sampaikan bukan sesi ke-6, tapi modul 6 dari BMP, ya kan? Ya kan? Yang dari bukunya ya. Iya, kan kalau belajar jangan dari Tuton aja, tapi fokus utamanya dari BMP. Karena BMP itu yang keseluruhan, kalau Tuton itu hanyalah bantuan belajar, gitu. Jadi membantu teman-teman. Oke, yuk kita sesi foto bersama. Ya, Tadi Bu. udah minta buka kamera. Sebentar, Bu. Kamera saya sebentar. Oke, mungkin dari Prodi ada yang bisa bantu untuk screenshot. Oke ya, ini hitungannya kita bentar saya ubah bentukannya jadi galeri aja biar enak. Oke, kita foto sesi bersama 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. 1, 2. Oke, semuanya terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jadi buat teman-teman, dalam waktu beberapa minggu lagi kalian akan UAS. Jangan terlewat, karena kalau terlewat itu fatal nantinya. Percuma istilahnya kalian tutorial susah-susah tapi nggak ikut UASnya. Cek besok KTPU-nya, tapi selalu cek berkala. Karena mungkin saja ada perubahan lokasi ataupun perubahan jadwal. Jadi jangan sampai terlewat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di semester-semester berikutnya dengan mata kuliah yang berbeda ya. Jangan ngulang lagi. Amin. Amin, Bu. Amin. Terima Oke, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Sukses semuanya. Ya, masih, Bu. Belajarnya dari BMP Amin. ya. Jangan hanya dari Tuton. Kurang kalau dari Tuton doang.